Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 berada di kantor Koramil yang akan melakukan interview terhadap salah satu narasumber yaitu Babinsa. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari kami. Perkenalkan saya Kadir Usman Nasution. Perkenalkan saya Hafiz Zaki Pratama. Perkenalkan saya Mafilino Paras. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fatima. Perkenalkan, nama saya Sofia Insani. Saya Amelia Zahra. Happy watching. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami lagi di lokasi Koramil dan sedang berada bersama salah satu narasumber yang akan berbincang-bincang hangat. Nah, baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum pertanyaan pertama diajukan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya. Nama saya Soekarno Pangkat, Sersan 1, alamat Desa Bandar Khalifah, Dusun 6, Kecamatan Pertuan, Kabupaten Deli Serdang. Sudah berkeluarga, anak 4. Mungkin untuk perkenalan itu aja. Lebih lanjut nanti mungkin ada waktu saya akan main ke sekolah. Nah, sebelum di pertanyaan pertama nih Bapak, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari SMA 11 akan menanyai Bapak beberapa pertanyaan, kurang lebih 10. Nah, Bapak siap untuk di pertanyaan pertama? Siap. Baik, di pertanyaan pertama, apa motivasi Bapak untuk bergabung di TNI dan bagaimana pengalaman tersebut mengubah pandangan Bapak tersendiri terhadap negara? Motivasi saya untuk masuk di Angkatan Darat untuk menjaga, membantu negara untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena anggota TNI adalah benteng negara yang wajib dijaga apabila ada negara-negara luar yang akan merusak negara Republik Indonesia. Itulah tugas kami selaku TNI Angkatan Darat. Baik, motivasi yang sangat bagus ya. Saya lanjut di pertanyaan kedua ya Bapak ya. Bagaimana proses pelatihan yang Bapak jalani dan tantangan apa yang mungkin Bapak rasa paling sulit ketika Bapak menjalani yang namanya pelatihan itu? Untuk pelatihan di militer mau dibilang berat tergantung dari diri kita, tergantung dari mental kita, dan tergantung tujuan kita. Kalau memang kita mau masuk Tentara Nasional Angkatan Darat, memang semua itu dari mental. Kalau mentalnya lemah, itu akan sengsara di pendidikan. Karena apa? Karena mau masuk tentara ini harus menjiwai. Karena kembali ke pertanyaan yang pertama, karena kita untuk benteng pertahanan negara. Kalau memang mental kita tidak kuat, itu pasti akan mundur. Karena apapun yang kita hadapi, kita harus lewati, walaupun nyawa taruhannya. Karena pelatih itu melatih anggota kita agar memotivasi mental kita untuk ke depan. Karena bukan di pendidikan aja nanti yang digunakan, untuk ke depannya juga. Kalau kami kan sekarang pensiun umur 53. 53 itulah mental harus kuat ke depan. Itu aja. Pak, untuk pertanyaan ketiga, apa peran utama TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia
wilayah perbatasan. Peran TNI sebenarnya untuk menjaga perbatasan itu agar tidak diganggu sama negara-negara luar. Contohnya, kita menjaga perbatasan itu agar warga asing agar tidak masuk ke negara kita. Itulah fungsi kita untuk di perbatasan itu menjaga. Mana tahu ada negara luar yang ingin merusak kedaulatan negara, itulah tugas kita untuk menjaga di perbatasan itu. Contohnya, ada warga negara asing mau merusak negara kita Indonesia, bisa kita terkadang orang luar itu membawa granat. Nah, itulah dengan itulah kita menjaga agar warga asing itu tidak merusak negara kita. Itulah tugasnya. Terima kasih untuk pertanyaan yang keempat. Apa pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan terus-menerus bagi anggota TNI? Pentingnya pendidikan dan pelatihan terus-menerus bagi anggota TNI. Pentingnya pendidikan dan latihan itu sebenarnya kalau untuk pendidikan itulah di dalam pendidikan itu kita diadakan belajar teknik tempur, belajar wawasan kebangsaan. Itu di dalam pendidikan itu semua mencakup keseluruhan di situ, di pendidikan itu, di bidang tempur, di bidang wawasan kebangsaan, di bidang peraturan baris berbaris, di bidang untuk hormat sesama senior, junior, gimana disitulah akan dilatih keseluruhannya. Apalagi tadi bawahnya. Nah, untuk latihan terus menerus itulah mengasah kita agar kita tidak lupa apa yang kita diajarkan di dalam pendidikan. Contohnya kita sudah memasuki batalion, itu di batalion tetap kita asah agar yang kita pelajari di pendidikan tidak lupa, untuk mengasah itu agar lebih tajam apa yang kita diajarin itu. Nanti kalau sesudah di batalion itu pasti ada tambahan pelajaran itu. Jadi untuk memperdalam itu di batalion lah. Mungkin itu aja yang jawaban ke. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, apa yang Bapak lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik Bapak selama bertugas di lapangan, Pak? Untuk menjaga mental dan fisik. Untuk menjaga mental itulah latihan untuk mempertajam. Jangan gampang mengeluh. Apapun yang terjadi kita kerjakan terus. Untuk menjaga kesehatan, waktu tidur contohnya jam 10. Waktu tidur kita tidur, paksakan tidur jam 10, bangun jam 5. Itulah harus rutin agar fisik kita tetap fit. Jangan lupa untuk minum jamu lah biar bertambah fisik kita. Ya, untuk mengasah itulah latihan agar mental kita terjaga. Mungkin itu aja yang pertanyaan kelima. Terima kasih untuk pertanyaan keenam. Apa harapan Bapak untuk masa depan TNI dan bagaimana Bapak melihat peran TNI di era modern ini, Pak? Masa depan TNI, untuk masa depan TNI ke depan mudah-mudahan tambah maju
dan tambah dicintai rakyat. Nah, dan bagaimana Bapak melihat peran TNI di era modern ini? Untuk peran TNI di era modern ini, itulah kami sering bergabung bersama masyarakat agar apapun yang terjadi di masyarakat ini, masyarakat agar bisa mengadu bersama TNI. Itulah, dan semoga kedepannya TNI tambah disayangi masyarakat dan dicintai rakyat. Mungkin itu aja yang pertanyaan ke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Bagaimana cara Bapak menjaga hubungan yang baik dan kerjasama yang baik antar tim? Untuk bekerja baik bersama tim, kalau kami di TNI ada namanya jiwa korsa. Jiwa korsa itu sakit satu, sakit semua. Jangan sampai tim kita satu sakit, yang lain senang, itu nggak ada kalau di TNI. Sakit satu, sakit semua. Susah satu, kita cari solusinya. Kami selalu kompak di TNI, makanya insya Allah tidak akan pecah belah. Cuman yang kami punya sekarang kekompakan membuat kami masih bangga di TNI. Jiwa korsa bersama kawan, apapun yang terjadi di bidang positifnya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Bagaimana Bapak menghadapi situasi berbahaya di lapangan saat terjadinya kegaduhan seperti tawuran? Untuk menghadapi di lapangan, kami selalu mengadakan patroli di wilayah. Contohnya kami kan Babinsa dan SD. Untuk menghadapi anak-anak tawuran, kami sebelum tawuran biasanya kami sudah patroli. Kalau memang sudah terjadi, itulah kami masuk ke tempat anak-anak yang lagi tawuran itu untuk menghalangi. Yang mungkin si A sama si B, itulah kami di tengah-tengah untuk mundur biar orang itu bubar. Itulah yang kami hadapi. Kadang-kadang anak-anak bawa parang. Itulah yang di pertanyaan tadi, mental. Di tentaranya kalau nggak ada mental, mundur, mungkin tidak jadi anggota TNI, karena di TNI yang ada cuma mental yang ada. Itulah makanya apapun yang terjadi tetap kita bubarkan anak-anak tawuran ini. Itulah yang kami hadapi. Kadang-kadang membawa parang, itulah yang kami hadapi. Tapi mungkin mentalnya anak-anak yang tawuran ini masih kurang. Itulah orang itu kalau suruh bubar semua. Dengan omongan bubar, insya Allah anak-anak masih bisa bubar. Itu aja nih. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-9. Dalam pendapat Bapak, apa peran TNI di masyarakat selain dari fungsi utamanya dalam pertahanan negara? Fungsi selain mempertahankan negara Republik Indonesia. Balik ke pertanyaan nomor 9. Fungsi kami itulah menjaga ketertiban masyarakat. Contohnya saya selaku Babinsa yang saya bilang tadi, apapun yang terjadi di wilayah, contohnya lah selain tawuran, dalam keluarga ada keributan, itu kami turun untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kalau memang suami istri, kami di tengah, apa jalan keluarnya? Pasti kami tanya apa permasalahannya. Permasalahan entah dari suami yang salah, entah dari istri yang salah,
Kayak saya selaku guru bisa memberikan arahan kepada kedua belah pihak. Contohnya masalah keluarga, si suami keras, si istri keras. Saya bilang, ibu sama bapak kalau sama-sama keras tidak akan ada jalan keluarnya. Minimal salah satu mengalah. Jangan api sama api, nanti akan kebakar. Minimal api sama air. Api membara, tinggal siram sama air. Itulah salah satunya kami, selain menjaga ketahanan Republik Indonesia, pertahanan. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ke-10, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda tentang militer? Untuk anak-anak bangsa yang masih melaksanakan, yang masih duduk di bangku sekolah, kalian belajar dan belajar. Kalau kami di TNI berlatih dan berlatih. Karena apa? Untuk ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Untuk menjaga biar ada penerus bangsa yang sudah, contohnya sudah pensiun, kan inilah penggantinya. Makanya dari adik-adik, mungkin ada yang mau jadi TNI, polisi, anggota dewan, guru. Nah, disinilah kalian waktu belajar. Manfaatkanlah waktu, jangan main-main sebelum nanti nyesal belakangan. Disinilah kalian belajar, kasih motivasi sesama teman. Kalau memang ada kawan mau melakukan kejahatan, itulah kalian yang harus menegur. Kalau memang nggak bisa ditegur, laporkan ke guru. Nanti biar guru yang nindak. Jangan bertindak sendiri, itu salah. Meskipun kalian mau menghalangi kawan yang mau berniat kejahatan, kalau kalian cegah sendiri, pasti kalian nanti yang salah. Kenapa kok nggak dilaporkan ke guru? Kenapa kok nggak dilaporkan ke wali kelas, kepala sekolah? Karena semua itu ada aturannya. Pokok adik-adik, belajar. Gunakan masa depan ini sesungguh-sungguhnya. Jangan gunakan yang aneh-aneh, karena masa muda tidak akan kembali lagi. Inilah yang kalian gunakan, belajar. Bila perlu nanti mudah-mudahan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada jadi anggota dewan, ada jadi polisi, ada yang jadi TNI. Itulah kalian gunakan nanti di anggota dewan itu, ya. Mungkin itu aja, ya, kurang lebihnya minta maaf. Inilah yang saya hadapi di lapangan. Baik Bapak, terima kasih. Selesai sudah pertanyaan yang sudah kami sampaikan, dan terima kasih atas jawaban dan waktu Bapak pada hari ini. Dan harapannya semoga dari jawaban dan motivasi Bapak terhadap pertanyaan tadi bisa membangkitkan semangat kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kita, ya Pak. Ya. Baik Bapak, mungkin selesai sampai di sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sarangi.